Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Mohon izin Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore ini kita dapat berkumpul bersama di Hotel Santa Monica Cikletak, Bogor. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membawakan acara pada sore ini. Pertama pembukaan, kedua doa, ketiga pengarahan atau ucapan dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rizky SPD selaku Kepala Sekolah Grogol 01 dan 05 Jakarta, Ibu Sumarti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Grogol 05, Ibu Haja Nur Ayati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Grogol 01, dan yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu dari SDN Grogol 01 dan 05 yang berbahagia. Masuk kita ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
acara kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Zakaria SAG dari SD Grogol 05. Waktu dan tempat kami persilakan. Marilah Bapak dan Ibu kita membaca surat Al-Fatihah. Kita ingatkan untuk acara sore hari ini agar diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Ala izinnya wa anqul bisolina wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tuwalina ila baitikal haram. Allahumma inna ziyaratal haramain ziyaratal makati wal madinatil munawwarah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa 'afwa al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. MC dan moderator. Jujur, ini momen yang benar-benar saya tunggu-tunggu gitu. Ya, karena untuk mempertemukan dua keluarga besar dalam acara formal seperti ini ada sebuah pernyataan sulit tapi bisa tapi sulit. Namun alhamdulillah kita bisa berkumpul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau saya bilang semangat pagi, jangan langsung muncul pertanyaan kenapa pagi? Ya, karena umumnya kalau kita menyebutkan selamat sore, energi kita udah habis. Ya, dengan itu. Tapi seorang motivator biasanya selalu mengungkapkan rasa semangat kita, refresh kita itu dengan dialognya dengan pagi. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pasti semangat luar biasa. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pasti semangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang saya hormati kakak saya, wakil kepala sekolah dari SDN Grogol 05 pagi, Ibu Mami. Yang saya hormati wakil saya dari SDN Grogol 01 yang alhamdulillah baru selesai menunaikan ibadah haji. Kalau kata orang tua kita sampai sebulan doanya masih mustajab. Bu ya, berarti ya. Dan jangan lupa habis ini deketin, kita doain. Ya.
Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman perjuangan dari SD Grogol 1 dan SD Grogol 5, para pendidik dan penegak pendidikan yang luar biasa. Yang saya hormati teman-teman dari panitia penyelenggara event organizer PT Pancar. Ya. Alhamdulillah atas segala nikmat rahmatnya, patut kita utamakan yang paling utama, Allah telah memberikan kita segala sesuatunya agar kita bisa memutuskan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu amal ibadah yang terbaik. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan menjadi nanti mendapatkan sekolah nanti di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, momen ini jangan diimagekan, jangan dipersepsikan sebagai momen refreshing, karena sejatinya anggaran yang kita buat untuk merealisasikan kegiatan ini adalah anggaran resmi untuk pelatihan. Oleh sebab itu dalam bahasa agamanya harus ada ijabnya gitu, ya, harus ada komponya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan, sekalipun yang isi adalah Pak Boy, benar ya? Ya, yang isi adalah kepala sekolahnya. Artinya formalnya, resminya kegiatan ini tetap dimanapun harus dikemas dalam kegiatan workshop atau pelatihan. Masalah volumenya, masalah intensitasnya, masalah kepadatannya itu tidak bisa diatur oleh panitia, ya, menjadi kalimat sakti, ya, kebanggaan menjadi kebahagiaan kita juga. Gimana dia menyebutkan? Ada yang tahu kalimatnya apa? Berapa jumlah guru yang tersisa? Berapa guru yang Tersisa. Ya, bukan ditanya berapa nenek-nenek yang masih hidup, enggak, bukan. Berapa guru yang tersisa? Wajar Jepang saat itu hampir menguasai setengah dari bagian dunia. Karena kenapa? Karena pernyataan kaisar saat itu menunjukkan bahwa sekalipun dia habis kena bom, tapi pola pikirnya masih pola pikir maju, bukan pola pikir bersedih atau balas dendam. Terkait dengan pola pikir maju, kita bisa kategorikan pola pikir menjadi fixed mindset dan growth mindset. Jepang sekalipun hancur, tapi pola pikir majunya masih ada. Padahal saat itu dia hampir menguasai hampir setengah bagian dari dunia, tapi pola pikirnya habis hancur masih maju. Berapa guru yang tersisa? Nah, melihat kata-kata guru di sini, langsung kita kaitkan dengan profesi kita. Ya, artinya di tahun 1945 itu, kalau dihubungkan dengan sekarang, itu hampir sekitar 70 tahunan, benar ya? Hampir 80 tahun. Pernyataan tersebut kalau mau kita pakai, berarti profesi guru dari tahun 1940 sampai sekarang masih menjadi profesi yang potensial. Untuk apa? Untuk merubah bangsa. Ya. Oleh sebab itu, terkait dengan penerapan kurikulum yang ada di negara kita, artinya kita lah ujung tombak untuk merubah apa yang menjadi kebutuhan bangsa kita di masa mendatang. Dasarnya apa? Dasarnya adalah growth mindset. Adanya perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia itu jangan diidentikan dengan beda pejabat, beda kebijakan, beda menteri, beda kurikulum. Mungkin itu pola pikir masyarakat yang melihat perubahan casingnya doang, ya, perubahan casingnya doang. Kalau teman-teman melihat, ya, metamorfosis bungkus mie instan, jangan dulu sampai dengan sekarang berubah nggak? Isinya sama-sama mie, tapi ada lagi yang berubah apanya? Rasanya.
Mungkin kalau mau dianalogikan seperti itu. Ya, bagi seorang analisa pendidikan, adanya perubahan kurikulum bukan yang dirubah adalah apa? Intinya bukan, tapi esensinya akan berhadapan dengan tantangan masa depan. Casingnya juga harus disesuaikan, karena kenapa? Casing menentukan daya apa? Daya tarik. Jadul ini mah, nggak kena dah. Jadinya growth mindset yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum itu juga dilihat dari latar belakang bangsanya. Oleh sebab itu, menyikapi adanya perubahan kurikulum yang saat ini, ya, insya Allah mungkin akan ada implementasi kurikulum yang baru bukan berarti berbeda semua ya. Baru mungkin dalam terminologi aja. Sebutannya adalah struktur kurikulum nasional tahun 2025. Yang kita kenal sekarang mungkin sudah ada opininya, sudah ada isu yang ada, yaitu kurikulum apa? Deep learning. Deep learning nanti di dalam kurikulum ke depan bukan sebutannya kurikulum deep learning, tetapi alatnya melalui kegiatan pendalaman, melalui kegiatan pendekatan kurikulum mendalam, pembelajaran mendalam. Sorry maaf, bukan kurikulum tapi pembelajaran mendalam. Kalau kemarin dari hasil sosialisasi kurikulum yang menggunakan pembelajaran mendalam, ternyata hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan bahwa Indomie instan, ya, kesininya sudah banyak terjadi perubahan tampilan casing, benar ya? Kalau yang nggak berubah cuma biskuit kongkong doang, benar ya? Ya, gitu ya. Yang nggak berubah adalah biskuit kongkong. Dari zaman saya ke rumah nyai saya sampai sekarang masih sama. Gitu. Setiap saya buka kali saya kita bawa perutnya doang, gitu ya. Bukan merupakan barang yang baru. Sebutannya juga nanti adalah kurikulum nasional tahun 2025. Pendekatannya menggunakan pembelajaran mendalam. Apa isinya? Nah, isinya ada kita kaitkan dengan namanya growth mindset, di mana analisa para praktisi, analisa para akademisi, ya, di negara kita yang ngantuk nanti nggak dapat door prize. Karena nanti akan ada door prize dari saya, apa yang saya jelaskan, yang bisa jawab akan dapat door prize. Ya, tak terkecuali juga untuk teman-teman penjaga sekolah, ya. Oce udah tahu tuh tadi jawabannya cewek. Oke. Struktur kurikulum tahun 2025 nanti tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita jalankan di, ya, implementasi kurikulum merdeka. Alhamdulillah mungkin pengalaman saya lebih sedikit dibandingkan pengalaman Bu Mami, tapi saya juga pernah mengalami CBSA di zaman-zaman saya SD. Ya, pas kesininya saya jadi guru, saya mengalami namanya KPSP, berubah lagi menjadi kurikulum 2013, lanjut lagi ke kurikulum merdeka. Nah, ternyata setelah saya jadi guru dan mendalami program-program tersebut sebagai praktisi juga, ternyata dan benang merahnya ada, teman-teman. Ya, bukan cuma sekedar benang merah tipis, ya, yang ada di pasar impres, tapi benar-benar ada korelasi yang sangat mendalam, dan itu pun bukan cuma sekedar iseng-isengan menteri membuat perubahan kurikulum ini. Sebutan mungkin bukan perubahan ya, tapi pengembangan kurikulum. Nanti di kurikulum 2025 tetap ada yang namanya fase A, fase B, fase C untuk SD, ya. Total struktur mata pelajaran juga masih sama, dan berbagai macam kegiatannya tetap masih berbasis project. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, asesmennya seperti apa sih, Pak? Ya, di situ hanya disebutkan akan ada asesmen awal dan asesmen akhir. Kenapa sampai saat ini
saya bisa sampaikan belum dibentuk badannya untuk asesmen ujian nasional. Tapi wacananya bakal ada, ya. Oleh sebab itu kita sudah preventif menyiapkan teman-teman yang di kelas 6 untuk menghadapi jikalau ya struktur kurikulum 2025 ini akan menggunakan konsep seperti zaman sebelumnya, yaitu ada ujian nasional. Bapak Ibu sekalian, ada nggak sih beberapa hal baru yang bakal kita hadapi di kurikulum 2025 nanti? Ada, ya ada, yaitu buku yang baru, ya salah satunya itu. Tapi buku yang baru bukan mesinnya doang yang diganti, tetapi ada beberapa substansinya, ya. Sebutannya bukan menjadi proyek profil Pancasila lagi, ya, tapi tetap namanya nanti ada namanya proyek. Oke. Dan beberapa struktur mata pelajaran yang ada tidak jauh berbeda, ya. Muatan lokal tetap ada, bahasa Inggris tetap masuk dalam pembelajaran kurikuler, ya. Namun ditekankan di dalam kurikulum ini implementasi kurikulum diharapkan bisa mewujudkan pelajar yang bisa adaptif dengan tantangan masa depan. Berupa apa? Berupa tantangan digital. Oleh sebab itu kemarin diarahkan teman-teman perwakilan dari setiap sekolah untuk mengikuti pelatihan coding. Ya, itu sudah diprediksi bahwa ke depan implementasi digital di dalam dunia pendidikan kemungkinan besar, ya, itu akan menjadi basic metode atau strategi yang bisa hampir mengambil setengah dari program pembelajaran kita. Karena sudah ada wacana lagi taksi ke depan menggunakan auto drive, tidak ada supirnya lagi. Taksi aja bisa menggunakan auto drive, apalagi yang lainnya. Ya, kata Yuni, wah jangan-jangan nih tahun depan bukan kerjaan lagi nih, ganti sama komputer langsung dari sistemnya AI. Ada satu lagi menarik di kurikulum struktur 2025 nanti, yaitu pernah ingat nggak dulu zaman kita kecil ya, ada teman kita yang baru berapa tahun sekolah atau udah ke SMP? Ingat nggak? Asli? Nah, ini menjadi wacana ya, yang kemungkinan akan diimplementasikan kembali. Anak-anak yang memiliki ya kecerdasan intelektual yang lebih, ya itu akan langsung bisa diusulkan menuju ke sekolah lanjutan sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi bukan pengembangan minat dan bakat lagi untuk siswa yang berprestasi tinggi, tapi sudah boleh ya sudah ada jenjang formal dinaikkan ke SMP. Oke, siap-siap kuis pertama. Siap Mas Wis? Siap-siap kuis pertama, yang bisa jawab angkat tangan. Hadiahnya voucher Indomaret 50.000. Berlaku sampai besok. Ya. Yang angkat tangan saya gak akan tunjuk, tapi yang berdiri saya angkat tangan itu saya tunjuk. Oke. Sebutkan 6 profil pelajar Pancasila. Buka Google langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Batal. Ya lihat di Google gimana? Oke. Pertanyaan ke 2. Siapa Menteri Pendidikan kita sekarang? Berdiri tangan. Berdiri tangan. Abdul 50.000 buat ibu. Voucher Indomaret. Kalau MC dicatat, saya punya utang Indomaret. Oke, sesi kuis pertama itu terkait dengan materi growth mindset.
refleksi. Refleksi adalah apa yang menjadi tampilan balik, ya, refleks gitu. Dari apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun pembelajaran kalau kita sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah. Kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan pembelajaran sekolah itu terdiri dari 4 umumnya. Ya, yang pertama interkurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, yang ketiga kokurikuler, yang keempat pembiasaan. Muncul kuis literasi. Nah, terkait dengan 4 kegiatan besar tersebut, pasti dan yakin teman-teman Bapak Ibu mengalami fenomena dan dinamika yang sangat menarik. Benar ya? Benar ya? Benar ya? Sekalipun Bu Mami bulan Desember besok pensiun, ya, selama 1 tahun kemarin circle-nya atau siklusnya pasti ada sesuatu yang baru. Benar gak? Ya, sekalipun besok mau pensiun mungkin ngajarnya udah hampir seumur saya kali ya, gitu, di atas 30 tahun gitu ya. Benar gak? Ya, saya yakin pasti menemukan sesuatu yang baru. Artinya yang namanya refleksi itu never ending. Refleksi itu jangan dibilang saya udah cukup, no. Nah, oleh sebab itu kepada teman-teman, refleksi yang ada semua harus berbasis catatan. Ya, saya berharap kepada teman-teman sekalian, apa yang telah saya lakukan di Grogol 1 dan Grogol 5, ya, itu berupaya menanamkan konsep yang namanya, ada yang tahu konsep apa? Kalau teman-teman melihat apa yang saya lakukan di 01 Grogol 5, mungkin 01 bisa jawab. Program berbasis perencanaan. Itu yang saya kedepankan selama saya ada di Grogol 1 dan Grogol 5. Kenapa harus seperti itu? Kalau mau dikaitkan dengan filosofinya, 50% keberhasilan kita itu berada dalam sebuah perencanaan. Pada saat teman-teman membuat perencanaan, itu pasti dimulai dari ada sesuatu yang kita pikirin, bukan cuma sekedar opini atau wacana. Baik itu perencanaan yang terkonsep ataupun perencanaan yang tidak terkonsep, minimal ada perencanaan. Yang ketiga, saat kita membuat evaluasi, kalau kita punya perencanaan, evaluasi tersebut pasti berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah kita jalankan di dalam perencanaan tersebut. Artinya pada saat evaluasi kita tidak mengada-ada. Ya, kalau kita punya rencana, kalau kita melaksanakan, pada saat kita mengevaluasi, kita tidak mencari-cari. Pasti kita akan bandingkan yang namanya perencanaan dengan pelaksanaan. Gapnya itu adalah hasil evaluasi kita. Dan itu yang akan menjadi basic untuk yang namanya refleksi. Apapun itu yang kita lakukan dari 4 program pembelajaran sekolah, interkurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembiasaan, pasti ya, kalau semuanya berbasis perencanaan, insya Allah refleksi di tahun ke depan itu bukan sebuah opini, ya, tapi sebuah fakta yang harus kita lakukan. Ya, oleh sebab itu saya selalu tekankan kepada teman-teman, ya, berupaya punya catatan, sehingga kalau kita dihadapkan dengan yang namanya kejadian yang membuat short memory kita hilang, ya, kita mau melakukan sesuatu terus kita bingung gitu. Ya, saya pernah sampaikan ini. Ada yang namanya short memory, ada yang namanya long memory. Short memory itu gampang hilang. Seandainya ya saat ini kita dapat duit 10.000, tahu-tahu jalan ke depan kita dapat duit 100.000, lupa tuh 10.000-nya. Karena kenapa?
Kita cuma diterima duit 100.000. Habis terima duit 100.000, kedapatan informasi saudara atau orang tuanya meninggal. Hilang nggak tuh memori duit 100.000? Hilang nggak? Hilang. Itu dahsyatnya short memory. Oleh sebab itu berupaya dalam melaksanakan kegiatan, berupaya semuanya harus berbasis catatan. Cara gimana Pak? Iseng, tulis aja di HP-nya. Baik itu di dalam voice note ataupun di catatan yang ada di HP-nya, ataupun punya buku model-model kayak Bu Mami gitu ya. Melebihi buku kredit yang di pasar harian yang dipakai itu tebel banget gitu ya. Itu biasa orang zaman dulu, zaman dulu. Tapi itu metode yang sangat efektif. Oleh sebab itu saya arahkan kepada teman-teman ya, refleksi dari apa yang telah kita lakukan di satu tahun belajar kemarin. Nanti saat kita mengadakan raker, munculkan catatan-catatan tersebut. Buat analisa perbandingan antara bencana dan fakta yang terjadi. Saya yakin teman-teman punya catatan itu. Ya, baik itu terencana, baik itu terkonsep ataupun tidak. Contoh hari ini, contoh hari ini. 01 terkonsep menggunakan jaket merah biru. 05 terkonsep menggunakan batik warna biru. Kalau kemarin 01 jadi pakai hijau, saya bingung. Yang satu saya pakai buat jilbab, yang satu pakai buat badan. Benar ya? Karena saya mesti gimbangin dong, benar ya? Ternyata di dalamnya konsep itu nyambung buat terjadi hari ini. Nyatanya baik. Ya Allah meridoi. 01 pakai jaket merah marun, 05 pakai batik. Pas sudah, aman saya. Aman saya. Gitu. Malam ganti lagi ntar. Ya, mungkin besok kalau sudah pakai training atasnya 01, bawahnya 05. Oke. Masuk ke kuis kedua. Harus fokus banget kayaknya. Sebutkan 4 kegiatan pembelajaran. Berdiri yang katakan. Iya, silakan. Nggak masalah. Itulah gunanya perencanaan. Ini sudah tahu tuh. Nanti bakal ada tantangan kayak gini. Rencananya ngapain? Kok kanan dulu Bang Giga. Ya, apa Giga? Sebentar. Karena pakai catatan, ya. Vouchernya jadi yang 20.000 aja Bu ya. Oke, ya silakan. Bu, masalah ya. Vouchernya 20.000 Bu ya. Ya, silakan. Yang pertama ekstrakurikuler. Ya. Yang pertama ekstrakurikuler, ada kokurikuler, ekstrakurikuler, yang keempat kalau nggak salah pembiasaan. Betul kan teman-teman? Betul, sama buat kita. Belajar internal 5 kompetensi. Kompetensi kepala sekolah dengan kompetensi guru bedanya cuma ada 2. Ya, kalau saya 5, kalau guru-guru 4. Tapi di 5 itu ada mencakup kompetensi kepala sekolah juga. Bedanya di kompetensi kepala sekolah itu ada namanya supervisi dan kewirausahaan. Sedangkan 3 yang lainnya sama. Ya, profesional, kepribadian, sama manajer. Ya, oke. Teman-teman sekalian, kompetensi guru ada 4: pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. 4 aspek dari
kompetensi profesional guru tersebut, sebenarnya kalau kita baca buku panduan tenaga kependidikan saat saya prajabatan, bukunya tebal, benar ya? Bukunya tebal. Tapi kalau teman-teman mau tahu isi dari buku tersebut, ternyata selama hampir 2 bulan saya mengikuti materi kegiatan prajabatan, ternyata ya rangkuman kegiatan yang ada, ya, yang terbesar adalah penekanan karakternya, gitu, bukan materinya. Jadi saya akui para akademisi, para widyaswara itu ternyata memang punya kompetensi yang sangat luar biasa, ya. Jadinya mereka benar-benar memahami isi dari materi 4 kompetensi guru, ya, yang diajarkan tuh sebenarnya bukan materinya, tapi langsung ke konteks tuannya. Selama 2 bulan itu tanpa kita sadari, ya, semua materi yang ada itu kita serap bukan dalam bentuk pertanyaan, jawaban, kuis, atau bukan, tapi semuanya berbasis tugas tanpa disadari, ya. Harfiahnya tentang kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, dan kompetensi sosialnya ternyata tanpa kita sadari, ya, kita dapatkan itu semua dalam kegiatan prajabatan selama 2 bulan. Ujiannya ada nggak sih? Ada ujiannya. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan rutinitas kita selama 2 bulan tersebut, nyambung, ya, nyambung. Oleh sebab itu para teman-teman sekalian, 4 kompetensi guru, jika teman-teman mau berbasis buku yang ada, ya, bisa nggak sih itu menjadi pedoman kita? Bisa. Tapi kalau teman-teman mau lebih bisa lagi, mau luar biasa lagi, ya, berupaya mengikuti apa yang menjadi hati nurani kita sebagai agen pendidikan. Berusaha komit dan konsisten apa yang menjadi running point setiap kegiatan. Sampah di sekolah itu bisa dijadikan sebagai media untuk edukasi. Sampah aja, gitu. Sampah aja di sekolah yang mungkin kita bilang, orang luar bilang itu sampah. Mulut tuh kayak sampah. Lu kompetensi lu sampah, lu gak punya apa-apa kayak sampah. Itu bahasa analogi di luar. Tapi di sekolah sampah kita bisa jadikan sebagai media edukasi. Itulah yang menjadi esensinya seorang guru yang memiliki 4 kompetensi yang ada. Kalau teman-teman mau lihat lebih faktualnya, mungkin tadi lebih abstrak. Faktualnya seperti ini. Saat kita jalan di dalam koridor lingkungan sekolah, sempat kita lihat ada tempat sampah, tutup tempat sampahnya miring. Ya, kalau benar-benar tertanam, ya, nilai-nilai yang ada di dalam 4 kompetensi itu, pasti inisiatif guru apa itu? Ngapain? Saat lagi upacara, kalau teman-teman bisa memahami esensi dari 4 kompetensi tersebut, ya, anak-anak masih ada yang garuk-garuk gini, ngobrol-ngobrol kanan kiri, ya, nggak mau sikap siap sempurna. Kalau teman-teman benar-benar paham dari esensi dari 4 kompetensi tersebut, pasti naluri yang ada di diri teman-teman ngapain? Ngapain? Menegur. Ngapain lagi? Ngapain lagi kira-kira aksinya? Kalau memang katakanlah 2 kejadian itu, ya, 2 kejadian itu, teman-teman tidak ada inisiatif. Sekalipun ada inisiatif tapi tidak mau melakukan. Ada inisiatif
mau melakukan tapi tidak optimal, berarti 4 kompetensi yang ada teman-teman belum memahami. Ya, belum bisa memiliki 4 kompetensi tersebut. Idealnya gimana? Idealnya adalah pada saat ketemu siswa seperti itu, ya, wujud praktek yang kita lakukan adalah menegur, ya, habis menegur mengarahkan, habis mengarahkan apa lagi? Mengawasi dan memberikan edukasi. Kenapa harus kamu begini supaya macam? Nah, itu sejatinya profil seorang guru. Baru satu tampilan ngelihat anak di dalam upacara yang bisa menunjukkan sikap siap sempurna. Bagaimana dengan aspek yang lain? Munculkan inisiatif seperti itu. Contoh yang lebih konkret. Kelas 1 terkait dengan kemampuan percakapan dasar membaca. Kalau memang teman-teman memahami 4 kompetensi ini, ya, idealnya anak ini nyampe di kelas di akhir tahun pembelajaran, ya, seandainya memang dia belum bisa mencapai target materi pembelajaran, kita naikin atau enggak? Kita naikin atau enggak? Jujur aja. Jujurnya enggak kita naikin lah. Benar nggak? Benar nggak? Nah, artinya di situ secara implementasi dari 4 kompetensi itu sinkron atau enggak? Sinkron enggak? Enggak sinkron. Karena kalau mengacu kepada profesional, mengacu kepada pedagogi, teman-teman nggak memiliki kompetensi pedagogi yang baik. Dengan analisa di awal ternyata anak ini sebenarnya mampu, tapi sama satu tahun ternyata tidak ada perubahan. Mana kamu memiliki kompetensi pedagogi? Padahal anak ini mampu, tapi karena proporsional teman-teman tidak optimal, akhirnya anak ini nggak mencapai target capaian pembelajaran. 2 hal itu aja bisa menjadi hal bahwa teman-teman belum bisa memahami 4 itu. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada teman-teman, ya, ini ada kaitannya dengan yang namanya pemahaman materi berkelanjutan atau kecakapan keterampilan berkelanjutan. Siapa yang bisa naik sepeda? Angkat tangan. Ya, turunkan kembali. Ya, ini ada korelasinya. Yang punya sepeda ataupun yang nggak punya sepeda. Pertanyaan saya, ya, jika memang sekarang teman-teman punya sepeda bisa naik sepeda, seandainya 5 tahun, 20 tahun ke depan, ya, selama 5 tahun kita nggak naik sepeda, selama 20 tahun ke depan kita nggak naik sepeda, ketemu sepeda lagi, masih bisa nggak kita goes? Masih bisa, pasti. Ya, masih bisa. Mungkin perbedaannya adalah dulu kita naik sepeda masih bisa ngebut, tapi pas 20 tahun selanjutnya tetap bisa naik sepeda tapi nggak bisa. Mungkin itu doang perbedaannya. Mungkin dulu pada saat kita naik sepeda kita ketemu jalur kecil kita masih bisa lewat, tapi sekarang kita lewat jalur kecil bisa sampai kecebur. Benar nggak? Benar nggak? Masih bisa sampai kecebur karena kesimbangannya sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu, terkait dengan target capaian materi akademis, kalau teman-teman bisa menanamkan semua nilai-nilai yang ada, baik akademis ataupun non akademis, percaya saya itu tidak akan hilang. Apakah teman-teman yang dulu nggak bisa baca sekarang bisa baca, udah lama nggak bisa baca, udah lama nggak mau baca-baca, atau pas ketemu tulisan nggak bisa baca? Bisa kayak gitu nggak? Pasti bisa baca. Coba nonton film Outcast. Ya, film ada film Outcast. Itu dia terdampar di pulau. Untuk bisa menjaga dia punya karakter manusia, profil manusia segala macam, dia ngajak bola yang terdampar di pulau tersebut sebagai teman bicaranya. Bahwa untuk tetap bisa mempertahankan kompetensi tersebut harus terus dilatih. Sekalipun medianya cuma bola yang diajak ngomong sama dia tiap hari. Karena dia bilang
Saya ini manusia, nggak ada teman di pulau, ya udah boleh aja saya ngomong. Untuk apa? Untuk bisa tetap dia bisa ngomong, dia bisa berpikir. Oleh sebab itu, terkait dengan kompetensi yang ada, jika teman-teman sekarang punya tantangan di kelas 4-nya untuk mencapai target pemahaman materi, matengin dulu di kelas 1. Kalau sudah sepet, dia bisa dapat ngebaca 2 kata, 3 kata, 4 kata, percaya saya. Sampai saat ini ya kita masih bisa baca, sekalipun kita katakan udah lama enggak ngebaca. Sampai saat ini kita udah jarang menulis. Jujur aja saya menulis jarang. Tapi sampai ini saya masih bisa menulis, tapi tulisannya lebih jelek dibandingkan yang dulu. Sama anak kelas 1 ideal komit untuk bisa menargetkan dia bisa baca, dia bisa nulis, dia bisa hitung. Kalau itu sudah tertanam, seperti tadi analoginya, kita pernah naik sepeda, 20 tahun kita naik sepeda, terus ketemu sepeda lagi masih bisa nggak? Bisa, nggak akan hilang ilmu itu. Tapi kalau sempet ya anak pulau nggak pernah ketemu sepeda segala macam, ya udah 20 tahun di Jakarta tetap nggak pernah ketemu sepeda, pulang ke pulau masih tetap kondisi di nggak bisa naik sepeda nggak? Sama, nggak bisa naik sepeda. Rizky sebagai PLT Global 05, Bu Haja Nur Ai, Wakasek SD 01, Bapak Ibu Guru Sutar Mendik, serta panitia penyelenggara workshop yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini yang intinya kita mendapat wawasan dari Pak Rizky. Semoga wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Pak Rizky menambah wawasan kita semua dan alhamdulillah menambah silaturahmi kita antara 01 dan 05 yang pada saat itu kita pernah berkolaborasi selama 2 tahun setengah. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini menambah semangat kita dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita selalu bertambah sehat walafiat semuanya dan dapat menjalankan tugas sehari-hari yaitu mengajar di sekolah masing-masing. Terima kasih, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pantun dulu ya. Udah cakep, udah. Setelah makan siang, bentar lagi makan malam. Lauk yang lezat pastinya ikan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pastinya. Hari libur telah tiba. Kita rasanya sangat bahagia. Kita berkumpul 01 dan 05 untuk acara yang istimewa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Rizky. Yang saya hormati Ibu Mami selaku ibu dan saya. Yang saya banggakan dan saya sangat-sangat cintai tenaga pendidik dan pendidik SD Global 01 dan 05, juga Bapak Ibu yang sudah menjadi rekanan atau CV yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul atas izin Allah, bersilaturahmi yang memang benar kata Bapak sangat langka momennya, tapi alhamdulillah atas izin Allah sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Sholawat beserta salam kita limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sekali lagi untuk kegiatan ini telah terselenggara dengan apa yang diucapkan Bapak, tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, untuk kita sama-sama bersinergi di sini. Jadi jangan sia-siakan momen ini karena tidak akan terulang. Itu ya, kapan lagi? Kalau tahun depan Bapak masih menjabat, insya Allah lebih jauh kata Bapak ke Bali. Ya, jadi untuk momen ini tolong diabadikan dengan benar gitu ya, karena benar kata Bapak, perencanaanlah yang menjadi titik ukur. Karena sudah direncanakan sedemikian rupa, maka terlaksana kegiatan pada hari ini. Insya Allah menjadi nilai ibadah untuk kita semua, dan insya Allah menjadi pembelajaran baru dan mendalam untuk kita. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.